agendanya masih pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh JPU ya. Saksi yang pemilik showroom yang membeli mobil yang dijual oleh Pak Teddy. Kalau Nativi saya kurang tahu ya kata kaitannya apa, karena itu kan hanya mutasi gitu kan. Dengar-dengar sih mutasi rekening senilai 5M ya ke rekening Rizky Febian. Akan tetapi kalau lihat dari bukti sampai saat ini saya belum melihat langsung ada bukti yang ada kaitannya dengan pembelian satu buah Kijang Innova, nggak ada. Karena mobil itu dibeli secara cash oleh almarhum. Khusus berkaitan dengan mobil Kijang Innova, itu sebetulnya kan mobil itu dibeli oleh Rizky Febian tahun 2016. 2016 ditransaksikan oleh almarhum Lina dengan menggunakan uang Rizky Febian yang ada dititipkan di rekening beliau. Nah, kemudian itu mobil itu diambil oleh sopirnya bernama Pak Asep Hermanto dan itu dipergunakan oleh beliau. Dan itu sempat dibalik nama ke Rizky Febian. Nah, kemudian pada tahun 2020 yang proses mulai dari Desember 2019 itu karena Rizky Febian itu kesulitan membayar pajak kendaraannya, kan ada pajak progresif, kemudian mobil itu dibalik nama ke almarhum Lina, gitu ya. Nah, tetapi itu hanya dibalik nama itu hanya formalitas karena kaitannya untuk pembayaran pajak saja, gitu ya, bukan tidak ada transaksi yang pembayaran dari almarhumnya kepada Rizky Febian karena itu memang milik Rizky Febian. Kaitan dengan uang iki yang di rekening almarhum yang 5,4 miliar tentunya itu terus dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian. Kalau saudara Teddy mengatakan bahwa dia tidak tahu bahwa mobil itu milik Rizky Febian, itu tidak benar sama sekali, karena setelah almarhum Lina meninggal ya, itu Rizky Febian itu melalui saudara-saudaranya, melalui Pak Sony gitu ya, melalui Pak Ecet sudah meminta kepada saudara Teddy agar kendaraan tersebut dikembalikan. Itu pada Januari 2020. Nah, kemudian tahu-tahu mobil itu dijual di akhir Februari 2020 tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Rizky Febian. Nah, jadi itulah dakwaan dari jaksa penuntut umum bahwa diduga saudara Teddy Febiana itu melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana yang diatur dalam pasal 372 KUHP. Kan udah jelas dari fisik dari awal sampai akhir ada di istri, BPKB sama STNK atas nama istri. Makanya saya sendiri berani jual ya itu dia, karena buat kebutuhan nutupin dulu yang berbayar berhubungan dengan utang, piutang itu. Namanya suami istri itu ada utang bersama ya, ada harta bersama. Ini kan ketika adanya produk mobil ini ketika mereka masa pernikahan, berarti kan ini termasuk adalah harta bersama. Kita tidak melihat istilahnya asal-usul uangnya dari mana. Yang penting diperoleh ketika itu ada pernikahan. Berarti itu adalah uang bersama, bukan uang, berarti harta bersama. Nah, apabila seseorang menjual, itu kan diperbolehkan selama belum ada penetapan tadi bahwa itu menjadi objek waris. Kalau ada objek waris, salah satu menjual itu dilarang, itu namanya penggelapan. Tapi kalau misalkan belum ada warisan, penetapan warisan itu kan diperbolehkan, apalagi dijual untuk bayar utang almarhum. Enggak, almarhum kan udah meninggal. Jadi emang dulu kan ada yang harus diberesin aja. Gitu. Terus ada disuruh sama Pak Asep atau Pak Ecet buat jual aja itu aset mobil katanya. Buat bayarin utangnya gitu. Itu bohong itu. Kemarin juga sempat Pak Ecet itu mengatakan tuh banyak bohongnya tuh saudara Teddy. Itu Pak Ecet di persidangan bilang begitu. Gitu. Yang jelas itu mobil sudah diminta dikembalikan tapi tahu-tahu dijual. Dan Pak Ecet tahu, makanya dia lapor kepada Kang Sule dan Rizky. Jadi almarhumah itu uangnya banyak. Tiap bulan ditransfer oleh Kang Sule itu tidak kurang dari 100 juta. Jadi tidak punya hutang. Keterangan dari Putri, keterangan yang lain itu tidak punya hutang. Kalau orang lain punya hutang kepada Bu Lina mungkin iya, gitu ya. Tapi kalau bayar hutang siapa? Dan ada tuh malah kemarin ada penjualan yang diterangkan oleh saudara Pudel itu justru diminta oleh saudara Teddy uangnya itu.
kan gitu. Jadi nggak usah diputar-putar lah kan gitu ya. Mestinya dalam kondisi seperti itu tinggal kembalikan aja lah, itu haknya saudara Iki. Aset-asetnya itu kembalikan aja lah. Ya, jadi jangan dikira kami akan diam gitu, dan kami akan kejar terus sampai selesai. Kelihatan saudara tadi kelihatan tidak ada rasa penyesalan sama sekali gitu ya. Kalau dia memang beritikat baik, datang ke saudara Iki, datang kepada keluarganya Kang Sule untuk meminta maaf gitu ya, kembalikan aset-aset itu. Saya kira itu selesai. Kalau damai sih udah dari dulu, kita udah bilang nanti ada buktinya bahwa kita ada niat baik, tapi dari mereka nggak bisa gini, nggak bisa gitu. Udah ada 3 kali mediasi di KP Jalan Karapitan, itu nggak ada titik temu buat secara kekeluargaan. Malah dilaporin lagi, itu aja. Ya nggak tahu juga, itu kan narasi mereka. Kalau kita main bukti ada, faktanya ada, itu aja sih. Kalau sekarang mereka kemarin ditanya mana bukti ininya, by cash, kwitansi dadakan bikin semua. Kalau kita ada bukti transferannya ininya, jadi semuanya juga ada di sini. Makanya nanti nggak usah ada saksi, kita main dari bukti transaksinya gimana ada semua. Saya sendiri malah nggak mikirin yang lainnya lagi. Pokoknya pingin cepat kasus ini beres. Makanya kalau nanti datang lagi saksi dari saya, dari ini, malah lama lagi, memperlambat. Agenda hari ini sebenarnya adalah agenda untuk memeriksa keterangan saksi atas nama Dito Mahendra sebagai korban dan 2 orang saksi lainnya. Dan dari penjelasan penuntut umum disampaikan bahwa 3 orang saksi yang hari ini dipanggil atas nama Dito Mahendra dan 2 saksi lainnya tidak bisa hadir, tetapi setelah majelis hakim meneliti tentang ketidakhadiran dan panggilan yang dilakukan oleh penuntut umum atas 3 orang saksi itu ternyata belum sah. Artinya panggilan itu belum dilakukan secara sah menurut ketentuan KUHAP ya. Kemudian dari 3 orang alasan itu disebutkan bahwa 2 orang saksi masih tidak bisa hadir karena 1 sedang berada di luar wilayah Serang, kemudian 1 sedang dalam keadaan duka. Tetapi yang menjadi patokan bagi majelis hakim untuk memeriksa apakah penuntut umum telah benar-benar melakukan pemanggilan atas saksi-saksi tadi, setelah diteliti bahwa panggilan yang dilakukan oleh penuntut umum menurut majelis hakim tidak sesuai ketentuan pasal 146 dan pasal 227 KUHAP yang mewajibkan panggilan itu dilakukan langsung kepada yang bersangkutan dan ditandatangani. Kemudian karena majelis hakim merasa panggilan yang dilakukan oleh penuntut umum belum dilakukan secara sah menurut ketentuan KUHAP, kemudian majelis hakim memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk menghadirkan seluruh saksi dalam perkara ini dan semua ahli pada sidang tanggal Senin 19 Desember 2022. Ada permintaan dari penasihat hukum terdakwa tentang permohonan penghentian pemeriksaan perkara ini. Sehubungan karena beberapa kali sidang saksi atas nama Dito Mahendra tidak bisa hadir. Majelis hakim juga telah menetapkan bahwa tentang penghentian perkara tidak diatur di dalam KUHAP. Artinya pemeriksaan perkara itu tetap berlanjut sampai dengan adanya putusan majelis hakim. Kecewa karena pengen cepat selesai gitu. Buat Dito Mahendra jangan pengecut, tolong hadir segera di Pengadilan Negeri Serang. Terakhir panggilan hari Senin, mudah-mudahan dapat hadir supaya cepat selesai masalahnya. Kemudian ada juga permintaan dari penasihat hukum upaya paksa untuk pemanggilan saksi Dito Mahendra karena sudah 2 kali tidak hadir dalam persidangan hari ini. Setelah majelis hakim meneliti tentang panggilan tadi yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap Dito dan sudah diputuskan bahwa panggilan yang dilakukan oleh penuntut umum belum sah sesuai ketentuan pasal 146 dan pasal 227 KUHAP, maka sesuai ketentuan pasal 159 KUHAP harus terlebih dahulu dilakukan panggilan yang sah. Setelah panggilan sah itu dinilai oleh hakim dan sudah dilakukan beberapa kali, baru majelis hakim bisa menetapkan panggilan paksa atas kehadiran saksi Dito Mahendra.
Makanya tadi kan majelis hakim menyatakan kalau yang pertama itu ada keterangan sakit yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pondok Indah, tapi yang untuk ketidakhadiran tanggal sekarang itu kan tidak ada. Nah, majelis hakim menyatakan apalagi panggilan itu tidak ada lagi. Semakin menguatkan majelis hakim bahwa ini panggilan ini belum dilakukan secara sah. Ada kemungkinan karena panggilan tidak sah, bisa juga mungkin orangnya tidak dipanggil atau orangnya tidak tahu, tapi dengan dasar adanya panggilan yang sah, bisa majelis menentukan bahwa sebetulnya orang sudah dipanggil. Gitu. Tapi kan ini kan belum bisa menentukan hakim nih, apakah dia ini sudah dipanggil apa belum? Karena relasinya itu tidak ada. Gitu. Kalau ada relasinya mungkin majelis hakim bisa menentukan, oh ini sudah dipanggil, memang dia tidak mau hadir. Kalau kemarin mungkin dipanggil tapi dia sakit. Hari ini kan relasinya tidak ada panggilannya. Setelah ditunjukkan oleh diperiksa oleh majelis hakim, tidak ada itu relasi yang ditandatangani oleh yang bersangkutan. Jadi memang majelis hakim masih meragukan ya tentang pemanggilan sah itu menurut kuhabnya, apakah dia dipanggil sah atau tidak. Masa semua saksi sakit, semua saksi tidak hadir, semua saksi punya kesibukan. Kalau bicara kesibukan, semua punya kesibukan. Ya, saya cuma minta kita ini punya hak dan tanggung jawab, punya hak dan kewajiban. Hak Anda sudah dipenuhi oleh negara. Hak Anda sebagai warga negara sudah dipenuhi. Saat ini Niki diproses menjadi terdakwa, artinya hak Anda sudah dipenuhi. Artinya kerugian Anda ini coba untuk dibuktikan. Dan kewajiban Anda saat ini, kita ini punya hak dan kewajiban. Kewajiban Anda saat ini adalah bertanggung jawab dan siap mengikuti proses persidangan dan menyampaikan keterangan yang sebenar-benarnya di depan majelis hakim. Itu yang benar. Jangan melecehkan peradilan. Jangan melecehkan peradilan. Mungkin dia takut karena panggilan KPK kan sudah ketiga, ya kan? Jadi dia bingung gitu. Dia ketulah sama kelakuannya sendiri. Kesel aja gitu, maksudnya dia yang berani ngelaporin tapi kok dia nggak datang-datang. Tujuannya apa gitu? Kalau cuma buat mempenjarakan Niki ya udah berhasil kan? Ya, terus mau apa lagi? Iya Pak, buka jalan Pak. Ayo Pak, bener lagi. Tanggapannya sudah mulai. Apa Bang Bi? Bang Bi. Kenapa? Bang Bi. Bang Bi. Sudah mulai, sudah. Apa komen dulu ya? Kita aja. Kasih lagi Bang Bi. Buat saya respon mereka itu ya katakanlah antara mereka berdua ya udah biasa-biasa saja sih yang ditampilkan ya di sana. Sementara Bilar sendiri juga tidak banyak menampilkan emosi kecuali dia memang agak sedikit tegang aja sih karena ketika dia senyum pun masih kencang di sebelah sini. Dan buat saya bukan suatu hal yang nggak wajar karena Bilar sendiri kan tanda petik istilahnya mulai terganggu tuh dengan komentar-komentar netizen seperti itu yang berbagai macam terhadap dia dan sah-sah saja sebagai manusia untuk merasa terganggu dengan itu. Leslie sendiri kan menghindari paparan visual, menghindari tatap ke arah mana, dia nunduk aja asik sendiri sama anaknya, sama menghindar dua-duanya. Cuman bedanya yang satu megang anak, ada excuse, ya, yang satu bingung nih harus ngapain nih gue nih, jadi agak-agak salting nih. Orang yang kemudian masih menghindar, masih belum memberikan tanda petik istilahnya mau berinteraksi, berkomentar, kita nggak bisa langsung bilang itu masih trauma. Ya kalau nggak semua orang tiba-tiba trauma ini trauma kan nggak gitu. Trauma itu nggak ada sebuah seperangkat kondisi yang harus terpenuhi untuk seseorang kita bisa bilang trauma. Bukan kemudian orang takut gitu ya untuk ketemu bos karena itu kemarin terus jadi trauma bos, enggak gitu loh. Ya nggak kayak gitu. Kata-kata yang kemudian ini jadi kemudian kayak meluas jadi kata-kata biasa gitu, padahal enggak. Jadi buat saya berjaraknya Bilar itu masih dia berhati-hati aja gitu daripada nanti terjadi hal-hal yang jadi pembicaraan lagi yang nggak penting buat dia misalnya, ya mendingan hati-hati deh. Apapun yang ditampilkan oleh entertainer dalam hal ini Bilar sebagai public figure sudah pasti untuk eksistensi. Nah, apakah eksistensi tersebut kemudian dia manfaatkan untuk sesuatu yang produktif atau cuma untuk pamer, untuk dikagumi doang? Lah udah penilaian masing-masing deh. Buat Lesti, buat Bilar, nggak usah posting-posting apapun untuk buktiin bahwa ini punya segala macam. Nggak usah, udah stop. Prestasi aja. Lesti, kita udah tahu prestasi kamu. Buktiin bahwa kamu bisa makin bersinar, buktiin bahwa kejadian kemarin gak bikin kamu redup.
Bilar, kalau kamu memang tidak seperti yang dituduhkan teman-teman netizen seperti itu, buktiin juga dengan karya, bukan dengan postingan. Stop deh, itu jangan permalukan diri kamu lebih jauh lagi. Buktiin dengan karya. Kalau kamu bisa buktiin, akan makin banyak hormat sama kamu. Bukti ya, gitu ya. Makin kinclong ya dengan prestasi gitu. Akan tetap ada haternya juga, nggak akan hilang haters itu. Tapi kalau nggak bisa buktiin, ya saya pun jadi tahu kamu gimana. Saya pun jadi tahu kamu gimana. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.